Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih Ustadz Ma'mun sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih juga Bapak Ibu, di bulan yang berkah ini kita tetap beraktivitas. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalani bulan puasa. Yang pertama tentu saya mengucapkan selamat ya, kita semua masih bisa menjadi tim yang solid sebagai bagian dari tim cabang dinas pendidikan wilayah 2 yang saya banggakan ya, karena dalam konteks ini selalu cabang dinas 2 itu memiliki prestasi ya untuk skuad TPG, PDIP dan lain-lain, dan itu tidak lain karena kita kompeten, solid, dan kita punya jejaring networking yang luar biasa. Yang kedua, izin menyampaikan bahwa hari ini kita memulai dengan mekanisme yang baru, meminimalisir paper atau kertas, bahkan mungkin paperless ya, tidak ada kertas sama sekali. Oleh sebab itu, saya menganggap ini adalah bagian penting dari verifikasi kita terhadap segenap guru atau pengawas ya, fungsional yang selama ini merasa nyaman menggunakan mekanisme paper atau berkas-berkas. Ketika tidak pakai berkas, maka yang terjadi adalah ada atau tidak itu akan nampak langsung, tidak bisa direkayasa, sehingga kami berpesan pastikan bahwa yang diperlukan itu sudah disiapkan. Kemudian seandainya pada tahun-tahun sebelumnya atau periode sebelumnya yang kira-kira menjadi kasus batas atau gray area namanya, misalnya dipersyaratkan biasanya TPG itu kan S1, kemudian linier dan 24 jam. Seandainya ada yang kurang 24 jam di sekolah tertentu bisa cair meskipun lambat. Nah, kita nggak tahu ya menggunakan Sigesit ini apakah masih memungkinkan atau tidak. Kalau tidak, maka mau tidak mau yang semula kurang dari 24 jam, maka harus memastikan bahwa dirinya memenuhi syarat. Termasuk seandainya selama ini ada kepala sekolah di luar negeri yang mungkin dikonversi bisa menjadi 12 jam, boleh jadi kita harus memastikan kembali lewat Sigesit ini apakah dia bisa atau tidak. Jadi saya berharap ini dilakukan betul ya saat Makmun dan tim supaya kita tidak memberikan PHP ya. PHP itu artinya pemberi harapan palsu, seolah-olah kita dapat TPG padahal nyatanya ketika dilakukan verifikasi secara sistem Sigesit ternyata tidak ya. Jadi itu jauh lebih baik daripada kita nanti nerima tetapi harus mengembalikan di kemudian hari seandainya diketahui bahwa tidak memenuhi syarat. Mungkin itu ya integritas yang harus kita utamakan dan kerjasama di antara kita terus terang ya, istilahnya berbicara secara jujur ya, itu lebih baik daripada kucing-kucingan ya, seolah-olah seandainya ya ada hal-hal yang memang selama ini tidak diketahui oleh tim verifikator, sampaikanlah pada kesempatan ini. Baik yang hadir bersama kita hari ini atau yang nanti mendapatkan diseminasi dari teman-teman yang ada di sini sekarang. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas dedikasinya. Selamat beraktivitas dan utamanya mungkin hari ini baru sosialisasi ya. Besok, lusa dan mungkin hari Jumat dilakukan des terhadap para penerima TPG sebagai prasyarat memenuhi mekanisme Sigesit. Demikian, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada wabarakatuh. Bapak Arso Budi Riyadi. Mohon maaf Pak, Bapak didahulukan karena takut ada kegiatan yang lain. Ya, izin ya langsung ya. Ya, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu amanat sekaligus arahan setelah penyampaian kebijakan terbaru terkait dengan usulan TPG yang akan disampaikan langsung oleh Ketua MKKS SMK Kota Bogor. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Anes Mulia Murphy Hartono MSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang, selamat melaksanakan ibadah puasa. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Yang saya hormati Pak Analis Kebijakan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2, Pak Arso Budi Riyadi, walaupun mungkin sudah tidak ada di ruangan Zoom meeting ini. Ya. Saya hormati Bapak Ibu Kepala SMK Kota Bogor yang turut serta dalam acara rapat koordinasi hari ini bersama operator dan Ketua MGMP SMK Kota Bogor. Sekaligus ya Ketua MGMP SMK Kota Bogor yang saya hormati, serta teman-teman Bapak Ibu operator SMK Kota Bogor. Izin harusnya rapat dilaksanakan tadi pagi, cuma karena satu dan lain hal, dan hari ini pun saya belum selesai, ada rapat kegiatan di dua tempat, satu di IBIK Kesatuan dalam rangka persiapan LKS tingkat Kota Bogor, dan karena saya sedang berada di SMK Negeri 3 Bogor, rapat koordinasi para kepala sekolah untuk menyikapi beberapa kegiatan di akhir bulan Ramadan nanti yang perlu dipersiapkan dari sekarang. Baik Bapak Ibu, sehubungan dengan beberapa informasi terkait dengan tunjangan bagi para guru dalam hal ini sertifikasi, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan yang barangkali ini akan menjadi satu perubahan sistem dan mekanisme ya, yang tentunya akan lebih mempermudah bagi Bapak Ibu dalam hal melakukan pemberkasan di sertifikasi ini. Namun demikian juga menjadi satu perhatian buat kita bahwa sekarang sistem pendataan dan pemberkasan TPG ini betul-betul dilakukan secara akurat, sehingga apabila ada hal-hal yang berkenaan dengan kekeliruan data dan pelaporan berkasan dalam kegiatan ini, ya tentunya sistem yang akan nanti memverifikasinya lebih ketat, sehingga tidak bisa menyalahkan person lagi. Adapun hal-hal yang perlu saya informasikan, yang pertama adalah bahwa pemberkasan untuk sertifikasi yang biasanya selalu
manual dalam bentuk printout berkas ya dan verpa di MKKS dan KCD sekarang semua dialihkan melalui aplikasi yang disebut dengan aplikasi Sigesit. Aplikasi Sigesit ini dikelola oleh Distrik Provinsi Jawa Barat melalui bidang guru dan tenaga kependidikan atau GTK. Ke depan sekolah tidak lagi mengirimkan berkas manual ke MKKS seperti yang terakhir kali kita lakukan. Tapi sekolah lakukan pengusulan melalui aplikasi tersebut. Di dalam aplikasi Sigesit inilah nanti setiap sekolah melakukan usulan sertifikasi. Ya, format Excel yang biasanya dikirim ya ke MKKS, sekarang format Excel ini diupload melalui aplikasi Sigesit. Kemudian admin dari MKKS nanti akan tetap melakukan verifikasi data. Nah, karena itu kami tetap membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan pemantauan hasil usulan sekolah untuk memastikan data sudah sesuai melalui atau belum melalui akun khusus dari PJ MKKS. Nah, sehingga tim dari MKKS yang akan melakukan verifikasi dan pemantauan akan terus bekerja sekalipun pemberkasan dilakukan melalui upload dokumen di aplikasi Sigesit. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi dari admin MKKS ya, akan dieksekusi untuk mengusulkan SKTP di cabang dinas wilayah 2 yang tentunya dibantu oleh para PJ di MKKS masing-masing. Dalam kegiatan verifikasi tentunya kita membutuhkan banyak tenaga. Oleh karena itu, mohon izin sekali lagi bahwa dalam penerapannya MKKS akan tetap bekerja sama dengan pengurus MKTU operator di SMK Kota Bogor. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pengusulan SKTP di cabang dinas ini tidak akan berjalan semulus apa yang diharapkan, mentang-mentang menggunakan aplikasi. Namun nanti dalam faktanya, keterlambatan pengiriman upload data dari sekolah itu yang akan nanti menghambat. Jadi dalam kesempatan ini saya tetap menekankan bahwa kita selalu satu data, artinya tidak akan pernah meninggalkan satu sekolah pun dalam melakukan pengusulan SKTP. Oleh karena itu yang harus digarisbawahi saat eksekusi untuk pengusulan SKTP, mohon kerjasama dari setiap sekolah. Sini pentingnya kepala sekolah harus mengikuti sosialisasi tentang diterapkannya aplikasi Sigesit ini. Karena biasanya yang menghambat nanti tanda tangan kepala sekolahnya. Jadi saat kepala sekolah susah dihubungi, susah dicari untuk menandatangani usulan SKTP ini, ya secara otomatis akan menghambat seluruh jenjang SMK untuk diusulkan di cabang dinas. Nah, karena itu saat eksekusi pengusulan SKTP kami mohon Bapak Ibu semua bekerja sama dengan baik agar tidak ada keterlambatan. Nanti setiap user sekolah, operator sekolah dalam penggunaan aplikasi Sigesit ini akan diberikan akun untuk user Sigesit bagi setiap sekolah swasta. Nanti dibagikan melalui MKKS, kami akan sebarkan akun user Sigesit ini melalui Bapak Ibu kepala sekolahnya nanti. Ya, di grup
Dinas Kedinasan MKKS. Tahap 1 yang sudah valid, insya Allah akan direncanakan cair sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah. Jadi tentunya ini butuh kerjasama yang baik dari semua sekolah yang sudah memiliki data guru yang sudah valid. Insya Allah bisa dicairkan sebelum Lebaran. Kemudian untuk skema pencairannya tahun 2025 ini akan berubah, yang pada awalnya ASN itu melalui kas daerah dan yang swasta oleh Puslapdik. Nah, untuk tahun 2025 ini seluruh pencairan nanti dilakukan langsung oleh Kementerian Keuangan ke rekening Bapak Ibu guru masing-masing. Jadi tidak mencrop-mencrop di kas daerah ya, atau yang swasta melalui Puslapdik lagi. Tapi pencairan dana sertifikasi ini langsung dilakukan oleh Kementerian Keuangan ke rekening masing-masing penerima tunjangan. Selanjutnya untuk yang info GTK yang masih belum valid sampai hari ini, mohon tidak usah panik. Pastikan saja kebenarannya dan kesesuaiannya data setiap guru di Dapodik. Itu yang paling penting. Karena biasanya masalah belum valid ini justru karena input data di dalam Dapodik yang mengalami kekeliruan. Jadi jangan panik, segera pastikan kebenaran data, kesesuaian data Bapak Ibu sekalian di Dapodik. Tentunya butuh kerjasama yang baik antara operator Dapodik di sekolah masing-masing dengan Bapak Ibu. Ya, Dok, jangan alergi berhubungan dengan para operator di sekolahnya masing-masing. Selanjutnya untuk SPTJM Dapodik yang diminta nanti upload melalui DIBA sinkronisasi Jabar, silakan disegerakan. Ya, diulangi sekali lagi, kepala sekolah mohon disampaikan juga kepada operatornya bahwa SPTJM Dapodik yang diminta untuk diupload melalui aplikasi DIBA SIM Jabar lagi cukup. Mas, mohon maaf Bapak Ibu, karena sini di depan di SMK 3 lagi mati lampu. Jadi saya di depan sehingga banyak bertemu dengan Bapak Ibu gurunya. Jadi sekali lagi diminta untuk baik Bapak Ibu. Mungkin ada kendala teknis dari perangkatnya Ketua MKKS Bapak Ibu. Kita coba hubungi sebentar. Kopi atau Kang Rahmat. Keseleles amat Kang Rahmat.
Ya, sudah bergabung kembali Pak Ketua MKKS. Dilanjut Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, terdengar suara saya sekarang? Mamun? Terdengar. Alhamdulillah. Terdengar ya? Terdengar, Tadi Pak. terlempar karena laptopnya lowbat. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi tadi sampai kepada pembagian akun user Sigesit ya, yang nanti melalui MKKS. Kemudian skema untuk pencairan dana gratifikasi. Lalu kami mohon bantuan untuk SPTJM Dapodik ya yang diminta karena sampai hari ini masih ada. Pola ini terakhir 31 Maret ya Pak Mamun, nggak salah. Betul. Ya, jadi nanti SPTJM Dapodik ini untuk segera diupload di aplikasinya DIBA SMK Jabar. Ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi di akun di SPTJM Dapodik ini bahwa jumlah siswa itu berdasarkan cut off di 31 Agustus 2024 yang lalu. Ya. Jika ada yang mutasi, ya laporkan juga di berita acaranya. Ya. Atau perkembangan kurang lebihnya siswa, ya silakan dilaporkan di berita acaranya. Yang jelas, untuk SPTJM Dapodik ini terakhir diupload di 31 Maret ini dengan mengambil data terakhir dari cut-off 31 Agustus 2024. Ada beberapa informasi yang nanti akan kami sampaikan lagi. Saya agak repot untuk mengadakan pertemuan luring, apalagi bulan puasa ini. Mungkin terutama bagi Bapak Ibu, ibu-ibu ya, ibu-ibu paling riuh itu ibu-ibu. Nah, sehingga untuk bertemu nanti akan kita usahakan koordinasi melalui Zoom meeting seperti ini. Ada beberapa informasi yang masih harus kita sampaikan. Namun yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah MKKS bersama FKTU SMK Kota Bogor kembali kita akan mengadakan kegiatan sosial yaitu Sapa Anak Yatim dan Duafa. Ya. Nah, kegiatan santunan ini tahun kedua kita laksanakan ya bagi para siswa-siswi SMK Kota Bogor dan masyarakat sekitar seperti tahun lalu. Jadi nanti santunan ini dari SMK ya untuk SMK juga. Jadi anak-anak ya siswa-siswi yang yatim ya dan juga kepada masyarakat sekitar yang duafa. Silakan nanti partisipasinya dapat disampaikan melalui kupon ya. Nanti ada panitia khusus untuk kegiatan Sapa Yatim dan Duafa MKKS dan FKTU SMK Kota Bogor. Saya rasa itu beberapa informasi yang perlu dibicarakan secara teknis, dipimpin nanti oleh Pak Mahmun selaku Ketua Operator Dapodik dan PJ dari kegiatan sertifikasi ini mungkin ada dari KCD yang mewakili. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas informasi arahan semangatnya buat kita semua. Baik Bapak Ibu, sehubungan dengan waktu yang sudah mendekati pukul 2, kita akan langsung ke teknis, ke pembahasan untuk... Saya izin live ya. Oh iya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan langsung ke teknis pembahasan untuk pengusulan. Walaupun di beberapa teman-teman operator kemarin sudah mengikuti Zoom meeting dengan cabang dinas, hanya kemarin Zoom meetingnya
itu bergabung satu cabang dinas baik SMA, SMK, SLB Bogor dan Depok, sehingga memang kondisinya yang kurang kondusif. Makanya para PJ di masing-masing MKKS hari ini sudah mengadakan sosialisasi khusus di jenjangnya masing-masing, termasuk kita di SMK Kota Bogor. Alhamdulillah sudah bisa melakukan kembali pertemuan di siang hari ini, dan alhamdulillah bisa dihadiri oleh tim analis kebijakan di cabang dinas pendidikan wilayah 2. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua MKKS tadi, bahwa pemberkasan di tahun ini 2025 akan dimulai dengan triwulan 1 ini tidak lagi menggunakan cetak yang harus dikirim ke MKKS maupun cabang dinas, tapi kita akan langsung gunakan aplikasi Sigesit miliknya Disdik melalui bidang GTK untuk pengusulan. Izin share screen Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat Bapak Ibu. Jadi ini nanti dashboard aplikasi Sigesit yang akan menjadi portal utama kita untuk pengajuan sertifikasi di tahun 2025 ini. Izin Bapak Ibu, kami memang sengaja mengundang Bapak Ibu Kepala Sekolah, sekaligus untuk perwakilan gurunya kami mengundang Bapak Ibu Ketua MGMP, yang mudah-mudahan ini juga menjadi edukasi bersama kita semua, sehingga sama-sama paham terkait dengan proses pengajuan sertifikasi di tahun 2025 ini. Yang mudah-mudahan nanti dari Ketua MGMP juga bisa memberikan edukasi yang sama kepada anggotanya, Bapak Ibu guru di jenjang mapel masing-masing, sehingga nanti pemahaman operator dengan guru-guru juga sama, jadi tidak berbeda. Kan yang bisa menjadikan konflik itu ketika informasinya tidak sampai atau mungkin beda pemahaman gitu. Bapak Ibu, jadi ini aplikasi Sigesitnya. Ini kalau untuk SMK negeri mungkin ini hal yang sudah tidak aneh karena Sigesit sudah digunakan beberapa tahun yang lalu, tapi kalau untuk swasta ini baru pertama kali. Nanti di dashboardnya untuk sekolah swasta itu yang muncul hanya aneka tunjangan SIM tunjangan profesi. Jadi hanya menu untuk pengusulan sertifikasi untuk sekolah swasta. Kalau untuk negeri ini masih muncul menu-menu yang lain. Baik Bapak Ibu, nah nanti ketika kita memilih klik SIM tunjangan profesi akan muncul dashboardnya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini. Nah nanti di Sigesit ini akan muncul nama-nama guru sertifikasi. Bapak Ibu, di sekolah saya itu ada 38 guru sertifikasi, tapi yang muncul ini hanya satu, itu hanya kepala sekolah. Jadi kita samakan persepsinya bahwa data yang muncul di aplikasinya Sigesit ini, sebentar saya refresh dulu. Nah, yang muncul data di Sigesit ini adalah data guru yang memang sudah valid. Jadi kalau yang belum valid Bapak Ibu, datanya tidak akan masuk ke Sigesit. Ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuka Sigesit, melihat daftar gurunya hanya ada 1, 2, nah itu jangan kaget karena memang aplikasi ini narik data dari Info GTK. Jadi kalau di Info GTK-nya sudah valid, maka otomatis akan masuk ke aplikasi Sigesit ini. 2 hari ini memang aplikasinya agak sedikit tidak terlalu cepat karena memang sedang diserbu oleh SMK, SMA, SLB swasta se-Jawa Barat. Nah,
Saya contohkan Bapak Ibu, jika nanti muncul nama guru, misalkan ini ada muncul nama guru SMK Negeri 4 Kota Bogor atas nama kepala sekolah saya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, bahwa yang di sini hanya guru-guru yang sudah valid. Nah, nanti namanya ada, NUPTK ada, NRG ada. Nah, bulan pengusulannya masih kosong. Lalu statusnya baru siap diusulkan. Jadi untuk yang valid itu baru siap diusulkan. Nah, di menu aksi ini Bapak Ibu ada 3 tombol, tombol warna orange, lalu warna biru dan warna hijau. Warna pertama kali yang harus dilakukan adalah eksekusi bulan Bapak Ibu. Jadi gunakan yang tombol pensil warna orange. Kita klik. Ini adalah untuk memonitor bulan yang diusulkan. Jadi berapa bulan guru ini akan diusulkan sertifikasinya. Apakah 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Ini skemanya sama dengan yang kalau kita biasa mengusulkan manual melalui format Excel yang diverifikasi di MKKS, itu maksimalnya 3 bulan. Jadi tidak ada pengusulan lebih dari 3 bulan. Andai pun ada beberapa bulan di triwulan sebelumnya yang belum cair, itu tidak usah dikonfirmasi di sini. Jadi diminta hanya mengusulkan bulan yang akan diusulkan. Misalkan sekarang TW1. Nah ini, misalkan TW1 bulan Januari, Februari, Maret. Nanti triwulan 2 akan berubah bulannya menjadi April, Mei, dan Juni. Nah, Bapak Ibu, ini setiap bulan harus diusulkan satu-satu. Jadi misalkan saya usulkan bulan Januari, saya usulkan lagi bulan Februari, dan saya usulkan bulan Maret. Kalau saya tiga-tiganya sudah diusulkan, nanti akan muncul notif simpan data usulan. Kita tinggal klik simpan, maka guru tersebut atau kepala sekolah tersebut diusulkan sebanyak 3 bulan. Andai Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengusulkan hanya 2 bulan, jadi Januari diusulkan, Februari diusulkan, Maretnya misalnya saya tidak usulkan, nanti akan muncul notif alasan tidak diusulkan. Jadi silakan Bapak Ibu harus dimasukkan alasannya kenapa di bulan Maret guru tersebut tidak diusulkan. Misal guru itu cuti, atau mungkin guru tersebut tidak aktif, atau mungkin guru tersebut wafat, atau mungkin guru tersebut pensiun. Nah itu harus jelas alasan kenapa tidak diusulkannya Bapak Ibu gitu. Nah, kepala sekolah Bapak Ibu, kepala sekolah mempunyai hak prerogatif penuh terhadap jumlah usulan Bapak Ibu gurunya. Jadi kalau memang kepala sekolah hanya ingin mengusulkan 2 bulan, ya usulkan 2 bulan lalu isikan alasannya. Gitu. Misal di bulan Maret guru tersebut atau di bulan Januari guru tersebut tidak masuk sama sekali 1 hari pun gitu. Tanpa keterangan gitu. Masuk-masuk di Februari, kepala sekolah nggak mau ngusulin. Nah itu hak prerogatif. Silakan dilakukan pengusulannya sesuai jumlah bulan yang akan diusulkan. Setelah diusulkan bulannya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa cek datanya di warna biru. Ini tombol lihat data. Nah tombol lihat data ini nanti menampilkan data rinci guru yang Bapak Ibu usulkan bulannya. Nah, seperti ini. Ini nama, gaji pokok, golongan, total JJM, dan lain-lain. Nah, yang bisa diedit di sini hanya nomor rekening. Nah, untuk Bapak Ibu yang PNS maupun yang P3K, itu mohon menggunakan rekening gaji. Tapi kalau untuk yang non-PNS atau GTI di sekolah swasta, itu silakan gunakan rekening yang dibuatkan oleh pusat. Sekali lagi Bapak Ibu, rekening yang dibuatkan oleh pusat. Baik BJB, BNI, BRI, BTN, nah itu silakan yang dibuatkan oleh pusat dan dianggap aktif. Kenapa beberapa guru itu berubah nomor rekeningnya Bapak Ibu? Karena ada beberapa guru nomor rekeningnya itu dianggap tidak aktif dikarenakan pasif saldonya 0. Jadi Bapak Ibu banyak yang serti ditarik semua uangnya saldonya 0 dan beberapa bulan ke depan itu tidak ada transaksi sehingga dinonaktifkan.
Nah, untuk berikutnya dibuatkan nomor rekening baru gitu. Nah, Bapak Ibu, setelah kita lihat data sudah oke, sesuai. Kalau untuk data yang lainnya, misal penulisan nama, pangkat, golongan, atau yang lainnya yang tidak sesuai, itu silahkan diperbaiki di data masternya. Data masternya ada di Dapodik Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik usulkan. Ini tombol yang warna hijau, yang gambar tanda panah. Nanti setelah diusulkan, di refresh, akan muncul di sini status bulannya itu, statusnya akan berubah menjadi diusulkan. Lalu bulan pengusulannya itu akan muncul, bulan berapa saja, berapa bulan yang diusulkan. Nah, selain itu Bapak Ibu tinggal download template pengusulan. Jadi kalau kita sudah usulkan itu datanya belum masuk ke dashboard kami, ke dashboardnya PJMKKS maupun dashboardnya cabang dinas. Nanti akan Bapak Ibu lakukan download template dengan download pegawai. Kalau download pegawai itu sudah ada namanya Bapak Ibu. Kalau download template nanti akan muncul template Excel yang biasa kita buat kalau pengusulan manual. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau sudah di-download seperti ini Bapak Ibu, sama seperti yang kalau kita manual verifikasi. Nah, di sini kan ada nama guru. Nah, berapa jumlah nama guru yang harus saya usulkan di sini di download yang Excel ini? Itu mengikuti jumlah guru yang muncul di Sigesit. Jadi walaupun guru saya yang sertifikasi ada 38, maka di sini saya hanya mencantumkan satu guru, yaitu atas nama Pak Mulya. Kenapa? Karena yang valid itu baru beliau gitu. Nah, kalau tahun sebelumnya 2024 kita input semua guru, baik yang sudah valid maupun tidak valid, lalu kita usulkan ke MKKS untuk diverifikasi. Itu 2024 terakhir di triwulan 4. Tapi untuk 2025 ini, untuk format Excel ini, kita harus menginputkan sesuai dengan guru yang ada di Sigesit. Hanya satu orang, ya saya inputkan satu orang, lalu dilampiri dengan ini, surat pertanggungjawaban mutlak, dilampiri lagi dengan data pegawai yang tadi itu ada di sebelah template. Itu di-download, sudah ada nama data pegawainya, dilampiri ke sini, dijadikan satu file PDF, lalu di-upload. Gitu. Di-upload di sini. Nah, setelah nanti filenya itu sudah Bapak Ibu scan, sudah ditandatangan, distempel basah, di-scan, disatu filekan. Nah, ini nanti ada download pegawai. Download pegawai ini akan muncul nama guru yang muncul di sini. Gitu. Jadi kalau sekarang saya hanya Pak Mulya yang valid, nanti yang muncul di download pegawai pun hanya Pak Mulya. Nanti disatukan, 3 berkas itu dikirim data lewat sini. Nah, tombol ini masih mati karena saya belum mengusulkan. Kalau sudah diusulkan nanti tombol ini hidup. Bapak Ibu tinggal klik kirim, nanti dia akan minta berkas file yang tadi sudah kita tanda tangan, stempel dan scan, diupload. Ketika Bapak Ibu mengupload selesai berhasil, maka data Bapak Ibu akan masuk ke dashboard Sigesitnya milik cabang dinas maupun miliknya PJ MKKS. Nanti PJ MKKS akan melihat sekolah ini sudah mengusulkan atau belum. Nah, nanti cabang dinas akan memverifikasi apakah usulannya sesuai dengan yang ada di dashboardnya cabang dinas. Karena kalau di dashboard cabang dinas, Bapak Ibu, semua sekolah secabang dinas, baik Bogor, Depok, SMA, SMK, SLB, itu akan muncul semua data guru yang sudah valid. Jadi akan cocokkan antara berkas dengan data Sigesitnya. Kalau misalkan Bapak Ibu, saya guru 38, yang valid cuma 1, 37. Untuk file Word-nya yang tadi yang kita download, yang Excel itu, ternyata saya inputkan semua 38, lebih dari 1 orang. Maka cabang dinas akan meriset menolak usulan Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi usulan Bapak Ibu tertolak, dan Bapak Ibu harus melakukan usulan dari awal lagi. Itu Bapak Ibu. Jadi mohon ikuti prosedur. Kalau memang baru valid 1,
ya silahkan usulkan yang validnya saja gitu. Dan informasi buat Bapak Ibu semua, terutama kepala sekolah, juga ketua MGMP, bahwa untuk saat ini penarikan tahap 1 untuk SMK itu hampir semua se-Indonesia, tapi wabil khusus Kota Bogor itu yang valid hanya yang berstatus kepala sekolah. Gitu ya. Jadi yang berstatus bukan kepala sekolah 99,99% itu belum valid di penarikan data tahap 1. Makanya kalau Bapak Ibu buka Info GTK itu masih ada tulisan validasi masa uji coba gitu. Karena memang untuk validasi jam SMK itu masih belum selesai dan masih berjalan. Begitupun dengan SMA. SMA pun banyak yang masih belum valid, tapi beberapa gurunya ada yang sudah valid karena memang SMK mapelnya itu jurusannya hanya 2 kan, tidak begitu banyak gitu. Tapi kalau SMK banyak ratusan, sehingga validasinya memang membutuhkan waktu. Itu Bapak Ibu, selesai dari sini Bapak Ibu mengusulkan masuk ke dashboardnya cabang dinas, terus cabang dinas memverifikasi, PJ juga nanti akan melihat proses data Bapak Ibu ada di mana, sudah di approve atau belum, sudah divalidasi atau belum oleh cabang dinas, untuk diajukan SKTP Bapak Ibu. Nanti nomor SKTP-nya akan muncul di sini, maupun yang ada di Info GTK gitu. Nah, mudah Bapak Ibu, mudah banget. Jadi Bapak Ibu nggak usah datang ke MKKS untuk verifikasi. Terus simple, tidak membutuhkan waktu harus bolak-balik ke Yapis misalkan. Tapi yang jadi permasalahan kita adalah biasanya kita ngajuin hanya 2 hari untuk satu kota. Ini kita akan ngajuin selama proses validasi masih berlangsung. Kapan proses validasi berlangsung? Sampai tanggal 30 Juni 2024 untuk semester 1. Jadi untuk TW1 dan TW2 itu akan berakhir di 30 Juni. Kalau 30 Juni masih belum valid, ya, sepertinya akan wassalam gitu. Untuk yang semester 1 gitu. Nah, kami di PJ MKKS juga kan biasanya sehari 2 hari piket di Yapis misalkan. Verifikasi baik yang valid maupun belum valid itu akan kami validasi walaupun belum valid, dan akan kami usulkan walaupun belum valid, sehingga kerja kami di PJ MKKS itu cukup 2 hari kalau dulu. Kalau sekarang kami akan bekerja piket setiap ada penarikan data gitu. Setiap nih kemarin kan penarikan data tuh direncanakan cair di sebelum Lebaran gitu. Lebaran. Nah, nanti untuk yang tahap 2, tahap 3 kemungkinan akan cair juga sebelum Lebaran juga mungkin. Cuman mungkin Lebaran Idul Adha gitu Bapak Ibu. Kalau yang sekarang kan Lebaran Idul Fitri gitu. Nah, nanti cairnya mungkin sebelum Lebaran Idul Adha untuk data penarikan tahap 2 dan berikutnya. Jadi setiap ada informasi penarikan data oleh GTK Pusat, setiap ada proses validasi valid di Info GTK, maka Bapak Ibu operator akan bekerja untuk melakukan pengusulan data lewat Sigesit ini. Nanti setelah Bapak Ibu mengusulkan, kami di PJ pun akan melakukan validasi. Begitupun di cabang dinas. Jadi bekerjanya semakin panjang. Biasanya 2 hari selesai, ini kita akan bertugas selama 6 bulan selama penarikan data itu dilakukan. Kecuali kalau penarikan datanya sudah tidak dilakukan. Makanya Pak Ketua MKKS tadi bilang tim dari piket yang biasa di FKTU piket 2 hari, ya nanti akan kami buat skema baru. Jadi beberapa petugas akan memegang beberapa data sekolah, sehingga untuk sekolah A, sekolah B itu akan pemantauannya akan kita bagi, karena kalau di satu sentral juga akan kerepotan Bapak Ibu. Jadi kami akan buat skema untuk tugas para petugas piket gitu. Itu Bapak Ibu untuk informasi pengusulan TPG di tahun 2025 ini. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, ini kan yang kalau pemain lama itu sudah hafal lah
pernah ngalamin SKTP telat, cair telat gitu kan. Nah, ini para pemain baru yang harus kita edukasi. Mereka yang lulus PPG di tahun 2024, baik yang murni maupun yang piloting. Pasti mereka sekarang mengejar Bapak Ibu operator dapodik. Pasti menanyakan, satu, sudah diinput belum datanya ke dapodik? Terus minta akun Info GTK. Mereka sudah mengecek Info GTK, ternyata belum valid. Pasti menanyakan kepada Bapak Ibu kenapa belum valid. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dan mudah-mudahan nanti oleh kepala sekolah maupun ketua MGMP-nya juga bisa diedukasi bahwa untuk lulusan tahun 2024, baik yang murni maupun yang piloting kemarin, itu masih proses integrasi NRG ke Simtum. Nah, beberapa saya cek itu sudah masuk di Simtum. Dan untuk nomor rekening juga, untuk yang swasta terutamanya yang GTY, itu pun sedang proses pembuatan. Jadi nomor rekeningnya masih kosong. Jadi untuk yang lulusan 2024 kemungkinan validasinya agak sedikit terlambat. Karena memang harus proses validasi nomor rekening terlebih dahulu. Jadi mohon bersabar, tapi tidak usah panik Bapak Ibu. Silakan pastikan saja, seperti amat tadi Pak Ketua MKKS, pastikan saja kebenaran dan kesesuaian data di dapodiknya masing-masing. Kalau sudah sesuai, tinggal menunggu saja. Gitu. Hanya mungkin cair sertifikasinya yang perdana ini, itu kemungkinan akan setelah Idul Fitri gitu. Mungkin akan masuk ke nanti Idul Adha. Itu Bapak Ibu sekilas info untuk yang lulusan 2024 gitu. Baik Bapak Ibu, sementara itu nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, kami persilahkan. Untuk itu kami buka sesi tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Pak Mamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak. Mau bertanya. Ya, mangga kayak Bu. Ini di saya kan ada yang pensiun ya. Yang pensiun di bulan Januari, tanggal 31 Januari 2025. Dan dia sudah valid guru BK. Jadi ada dua yang sudah valid, kepala sekolah dan guru BK. Lalu untuk pengusulannya kan berarti diusulkan di Januari saja ya. Terus yang Februari Maret tidak diusulkan. Lalu kan diisi keterangannya pensiun di tanggal 31 Januari 2025. Terus ada yang diupload nggak? Kalau di Juknis kan ada yang diupload ya. Betul. Itu apakah nanti Kang Epo swasta itu GTY kan? Iya, GTY. Apakah nanti cukup dengan surat keterangan dari kepala sekolah menerangkan guru tersebut sudah pensiun atau gimana? Ya, kalau untuk yang tidak diusulkan nanti kasih informasi untuk di usulannya, misal di Februari dengan Maretnya tidak diusulkan, nanti akan muncul notif untuk alasan, silakan diisikan alasannya pensiun. Ya. Nanti uploadnya surat keterangan dari kepala sekolah sekaligus dengan KTP. Oh iya siap. Itu aja ya. Oke siap. Pak Mamung terima kasih. Paling kalau untuk pengajuan sesuai dengan jumlah yang keluar yang saya 2 berarti diajukan. Nanti muncul lagi diajukan lagi gitu ya. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu diingatkan pengajuan berdasarkan yang datanya muncul. Jadi siap-siap untuk mengusulkan berkali-kali. Lalu untuk SPTJM Bapak Ibu, untuk SPTJM yang kita buat yang ada di template Sigesit itu silakan dibuat satu saja. Tidak usah bermaterai. Silakan tanda tangan kepala sekolah lalu stempel. Nanti ketika ada data yang masuk nih 3 orang valid, usulkan Sigesit, SPTJM-nya masih yang itu saja. Nggak usah buat baru nggak usah. Cukup di satu saja untuk SPTJM. Tapi kalau untuk
Format Excel itu dibuat berkali-kali sesuai dengan jumlah guru yang valid di saat itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Pak Maulana dari BS2 silakan. Baik, Assalamualaikum Pak Mamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang. Pak, di sekolah kami ada guru-guru yang udah sertifikasi. Nah, sekarang tuh kemarin tuh diangkat. Jadi kepala sekolah SMA, satu yayasan. Nah, udah ada surat ininya juga sih SK-nya dari KCD. Cuman di Dapodiknya ini masih ada di sekolah kami, Pak. Statusnya belum di Dapodik yang SMA belum jadi kepala sekolah. Masih induk di kami. Kalau itu silakan nanti bisa menghubungi PJ SMA-nya ya Kang untuk perubahan kepala sekolah. Baik Pak, berarti nunggu yang di SMA. Baik Pak. Ya, silakan nanti diurus di SMA-nya itu mah. Baik Pak, sama ini Pak, punten Pak. Yang tadi yang lulusan PPG 2004 berarti nunggu itu Pak. Yang di PGTK kan masih uji coba validasi ya Pak? Di belum muncul NRG-nya atau didiamin aja tuh gimana Pak? Ya, ditunggu saja. Pastikan data jamnya sudah sesuai. Baik Pak. Sama ini lagi Pak, yang terkait perpal Pak. Masih ada guru yang belum perpal. Nah itu guru, ya lupa ini Pak, lupa tanggal masuk sama tanggal yudisiumnya. Ya. Gimana itu Pak? Kalau untuk yang perpal manual Bapak Ibu, karena nanti diminta tanggal masuk dan tanggal yudisium, kalau memang di di transkrip nilai nggak ada, di berkas lain nggak ada, isikan saja nomor tanggal keluarnya ijazah. Baik Pak. Ya, itu ya Kang. Sama ya Pak. Sama ini Pak, punten terkait ini kan Capsek sekarang udah muncul ini ya Pak di Sigesit. Nah ini di Sigesit kan belum ada nomor rekening sama nama bank sama cabang sama atas nama rekening bank. Nah untuk cabangnya diisi apa Pak? Oh, isi cabang buku tabungan itu keluar, Kang. Oh, dilihat di buku. Kalau nggak salah cabangnya, kalau nggak salah cabang Bogor semua ada. Cabang Bogor? Baik, Pak. Kalau enggak, untuk cabang mah masih bisa dikosongkan, Kang. Yang penting nomor rekeningnya yang harus aktif. Oh, bisa. Ya, Pak. Baik, mungkin itu aja, Pak Mamun. Makasih banyak, Pak Mamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasepuhan, Pak Nana, mangga. Assalamualaikum Kang Mamun, punten. Ini kebetulan berdua di sekolah sudah sampai. Alhamdulillah hatur nuhun bager, luar biasa informasi yang disampaikan. Itu sangat memberikan. Nana dan Nani 2N. Rai Raka. Alhamdulillah sawang sulna sadayana dara ramang mugi lancar saumnanya berkah insyaallah. Berkah oge TPG-na. Ini luar biasa mengapresiasi kalau masuk ke dalam sistem Sigesit, setidaknya berarti di sini kekompakan dari semua orang. Kemudian yang ingin disampaikan kira-kira kan berkaitan dengan pendataan atau bahasa biasanya kalau dari yang bulan pemberkasan ya, adakah rentang waktu yang harus dilakukan oleh kita. Kemudian yang kedua, apabila ada kekurangan-kekurangan data yang tadi juga saya sudah mulai agak menangkap ya, kekurangan-kekurangan data dari pihak individunya. Karena tahunya kami apakah dari operator sekolah atau dari Mamun. Itu misalnya kekurangan satu data apa gitu. Karena kan Sigesit ini baru perdana nih, tapi semoga ya, insya Allah semoga ini. Nah biasanya yang terlancar, amin, yang tersering gitu ya, maksudnya agak sering terjadi itu adalah berkaitan dengan kabeng gitu loh, Kang Makmun, itu yang ada akhirnya jadi sedikit menghambat dari progres 24 jamnya kami ya, atau kita teman-teman yang ada di SMK. Kadang-kadang ada yang bertanya suka ingin menolong, tapi bagaimana nanti jawabannya untuk teman-teman supaya lebih bisa plong gitu, tidak jadi
apa namanya ya, harap-harap cemasnya terlalu lama gitu. Punten nuhun Bager, itu pertanyaan dari Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi punten, ya nyusul cenah dari rerenjangan nih, yang berkaitan dengan jika ASN yang nomor rekening gaji dan sertinya berbeda, apakah harus tetap pakai rekening gaji? Di sini ada beberapa, maksudnya gini, BJB-nya itu dibuat 2 rekening nih Kang Makmun. Jadi sama-sama di BJB, tapi khusus untuk sertifikasi saja, khusus untuk gaji saja yang sudah berjalan gitu loh. Apakah harus diubah ke dalam nomor rekening gaji saat ini? Punten lah, Ayi langsung lebih memahami lah kenapa harus berbagi 2 gitu. Karena disekolahkan teh ya, punten. Jadi nggak usah malu ya. Dan alhamdulillah berkahnya jadi guru teh bisa punya rumah teh gara-gara disekolahin ya. Punten jadi kemana-mana. Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebenarnya saya tadi mau ngejelasin tapi sengaja saya nunggu yang nanya itu masalah rekening. Baik Bapak Ibu, untuk rentang waktu, untuk yang tahap 1 ini Bapak Ibu, pengusulan Bapak Ibu yang ada di sekolah baik negeri maupun swasta, juga pengelola tunjangan, tentang waktunya kita dikasih waktu sampai hari Kamis. Hari Kamis tanggal 6. Ya, tanggal 6 besok. Ya, 2 hari ke depan ya. Tanggal 2 hari ke depan, tanggal 6 Maret itu untuk yang tahap 1 ini nih, yang datanya sudah ada di Segesit sekarang, itu harus segera diusulkan maksimal tanggal 6. Kenapa? Karena informasinya tim GTK juga harus segera mengirimkan data dan harus diterima oleh pihak Kemenlu itu di tanggal 20 Maret sehingga mereka mengejar pencairan sebelum Idul Fitri untuk yang sudah valid di tahap 1 gitu ya. Saya lihat sekali lagi Bapak Ibu, untuk SMK Kota Bogor itu yang valid baru 49 orang. Se-Kota Bogor ya. Semoga di dalamnya Teteh ya. Gitu. 48 orang itu berstatus kepala sekolah baik di negeri maupun swasta. 1 orang itu berstatus guru dan itu gurunya SMK Kamandaka gitu. Oh ya Allah, berarti acan atuh. Siap komandan. Lah deh. Kian teteh mah jeung Idul Adha lah. Masya Allah, siap komandan. Iya, siap. Tuh, Bapak Ibu, nanti ketika muncul nih penarikan data baru dari GTK valid lagi nih, nanti akan kami informasikan melalui MKKS Kepala Sekolah juga, nanti mungkin saya akan informasikan di grup operator, juga mungkin nanti akan di-sharing juga ke grupnya MGMP bahwa hari ini sudah ada penarikan data, sudah ada yang baru di Segesit, silakan usulkan waktunya sekian hari. Nanti ada penarikan lagi, kami informasikan lagi. Jadi kata saya juga ini mempermudah Bapak Ibu, memperpanjang kerja kita, gitu ya. Bapak Ibu itu untuk pengusulan. Terus jika ada ASN untuk masalah rekening gaji Bapak Ibu, ini bukan hanya di ASN ya, karena di GTY pun ada yang seperti ini. Nah Bapak Ibu, informasi yang kami terima dan harus kami sampaikan bahwa untuk ASN baik PNS maupun P3K itu harus menggunakan rekening gaji itu untuk sertifikasinya gitu. Andai pun nanti berhubungan dengan pihak ketiga, silakan nanti didiskusikan lah dengan baik gitu. Oh siap, disikapi dengan baik ya. Baik, kalau begitu berarti punten motong Kang Makmun, karena ini lumayan titipan teman-teman sekian orang juga. Updating untuk nomor rekening semuanya wajib rekening gaji gitu aja, titik ya Kang. Untuk ASN dan P3K. Siap, ASN dan P3K. Hatur nuhun. Sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Ayeuna, cairna. Kudu ngarobah heula data. Aya dulu harus dirobah. Itu lah yuk. Oh iya benar absen. Benar kita Kamis harus datang. Hanya 48. Baru 48 yang dapat. Kepala sekolah yang guru Kamandaka. Negeri Teteh. Kita mah berarti aman apa belum? Nyusul.
Pak Nana bisa di-mute, punten. Oh, punten mangga punten. Lupa di-mute itu. Pak Mamun. Ya baik, dari Pak Mamun. SMK ya Bu. Halo Bu. Dari SMK Segamulia Pak. Iya Bu, mangga Bu Rima. Pak, apakah bisa menggunakan akun SSO Jabar? Untuk yang mana? Yang masuk ke akun Sigesit juaranya. Kalau untuk Sigesit itu untuk sekolah sebenarnya kemarin juga di grup operator sudah kami spill Bapak Ibu. Untuk akun itu memang menggunakan akun yang sudah dibuatkan oleh tim Sigesit provinsi. Itu jadi nanti masuknya menggunakan akun itu. Nanti kalau itu kan masih akun default Bapak Ibu, jadi masih umum. Jadi nanti setelah Bapak Ibu sudah bisa login ke akun Sigesit ini yang swasta, itu dimohon untuk segera merubah passwordnya. Gitu. Tapi kalau untuk loginnya itu umumnya menggunakan NPSN. Baik, terima kasih Hatur nuhun Pak Makmun. Ya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMK Farmasi Tunas Mandiri, Pak Willy, mangga. Ya Kang, mau nanya Kang, kemarin kan yang kepala sekolah udah saya usulkan. Ya, terus yang apakah saya harus menunggu dulu yang lain apa saya usulkan satu dulu kepala sekolah dulu gitu Kang. Itu satu. Terus yang kedua ada sertifikasi yang baru lulus tahun 2024, itu energinya belum muncul, tapi ada keterangan tidak sama dengan Simtun. Itu aja Kang. Terima kasih. Ya. Apakah yang sekarang sudah muncul usulkan dulu atau nunggu yang lain? Ya, pertanyaannya mau cair sebelum lebaran atau nunggu lebaran Idul Adha Kang Willy? Kalau mau lebaran sih Kang harus jawab. Ya berarti diusulkan terlebih dahulu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu pemahamannya kita harus samakan bahwa yang kita usulkan adalah yang muncul datanya di Sigesit. Muncul datanya di Sigesit, lakukan usulan walaupun cuma satu orang. Nanti penarikan data oleh GTK yang kedua muncul 3 orang, usulkan lagi. Muncul 4 orang, usulkan lagi gitu. Begitu Kang Willy skema pengusulannya. Jadi mohon memang Bapak Ibu operator atau pengelola tunjangan itu harus on ready, juga harus kuat kuotanya, baik kuota internet by handphone maupun kuota wifi di sekolah gitu. Nah, mumpung ada kepala sekolah ini. Ya Kang, gitu, ya. Itu yang tombol ketiga kuota itu. mental. Gimana Kang Willy? Yang tombol yang ketiga tuh yang dari biru kan kita udah cek tuh, berarti tinggal yang satu lagi tuh. Yang hijau. Ya, kalau misalkan itu diklik kan nggak bisa dibetulkan lagi. Ya, kalau memang sudah aman, klik yang hijau sudah tidak bisa divalidasi lagi datanya. Makanya urutannya usulkan dulu bulan, pastikan kalau udah selesai lihat data yang warna biru. Kalau sudah lihat data udah sesuai, udah oke, silahkan klik warna hijau. Kalau sudah warna hijau diklik, sudah tidak akan bisa diapa-apakan lagi, tinggal diusulkan. Oke Kang, siap. Tinggal yang ketiga aja Kang. Ya, tombolnya. Silakan Kang. Nanti setelah ketiga langsung upload berkas ya Kang. Oh siap Kang. Siap. Besok ya Kang. Terus yang itu Kang, yang NRG Kang. Nah, kalau untuk NRG Bapak Ibu yang lulusan 2024 memang saat ini masih proses integrasi ke Simtum. Ada juga yang baru keluar gitu. Itu memang antara LPTK yang pihak penyelenggaranya yang memang terlambat gitu. Nah, untuk itu, untuk NRG mohon ditunggu saja. Andaipun ada NRG yang tidak sama atau tidak sesuai, tidak valid dengan Simtum, nah itu ditunggu saja. Kang Guan, akan Nusa Bangsa, silakan. Punten Kak Amung, mau nanya terkait upload berkas sertifikasinya. Kan yang dilampirkan itu kan SPTJM, format verifikasi, sama data pegawai ya?
Begitu. Nah, di dalam upload berkas itu berarti udah gak usah harus ngelampirin info GTK yang guru valid itu, Kang ya? Cukup 3 berkas itu aja. Ya, nggak usah lagi upload info GTK Bapak Ibu. Jadi info GTK hanya untuk dilihat, tidak lagi untuk dicetak ya. Jadi info GTK-nya dilihat, diarsipkan, digital, tidak usah lagi dicetak, apalagi guru-guru harus tanda tangan. Itu sekarang sudah tidak begitu lagi. Ya. Baik, atur nuhun, Kang. Ya, sami Kang Gua. Yang lain Bapak Ibu? Ya, Kang Rahmat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Rahmat. Pertama yang mau ditanyain, jikalau kemarin tahun 2024 yang valid tidak valid tetap diusulkan, kalau sekarang kan nggak bisa nyakangnya. Ya. Pertanyaannya, jika validnya itu lewat atau di bulan Maret, lewat di bulan Maret, karena sepengalaman kan ada juga teman-teman yang validnya di bulan Mei, Juni. Nah, sedangkan pengusulan tadi ada di bulan Januari, Februari, Maret di TW1-nya. Nah, ketika kita valid di bulan April misalkan Kang, di bulan April kita apakah pengajuan Januari, Februari, Maret itu 3 bulan lagi atau gimana Kang? Gitu. Ini terkendala takutnya validnya setelah bulan Maret gitu. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kang Rahmat, jadi Sigesit ini akan berupdate setiap jenjang triwulannya. Jadi untuk yang sekarang, karena triwulan 1, Januari sampai Maret, maka muncul usulan bulannya itu di bulan Maret gitu. Nah nanti ketika validnya itu di bulan Mei lah misalkan. Kita anggap di bulan Mei sudah valid. Nah ketika bulan Mei valid, kita masuk ke Sigesit, ada informasi untuk usulan tahap 2 belum? Kalau belum, itu yang muncul pasti hanya 3 bulan. Januari, Februari, Maret. Gitu. Maka usulkan silakan untuk triwulan 1-nya Januari, Februari, Maret. Tapi kalau nanti informasi usulan itu di bulan Juni sudah keluar, misalnya awal Juni nih, triwulan 2 sudah diumumkan untuk boleh diusulkan. Nah, ternyata Kang Rahmat baru valid, itu pasti akan 6 bulan yang muncul. Karena terdeteksi di triwulan 1-nya belum diusulkan. Oke, untuk nomor SKTP mah muncul sendirinya, Kang? Ya, nomor SKTP nanti akan muncul setelah diajukan oleh dinas. Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Atau cukup? Cukup ya Bapak Ibu, karena mengingat sudah pukul 14.25 dan yang nanya pun sepertinya sudah paham semua, insya Allah ada terhitung mudah Bapak Ibu untuk aplikasi ini. Jadi nanti Bapak Ibu kepala sekolah kalau nanti menerima password default dari MKKS, ya silahkan nanti diuji cobakan dengan operatornya. Kalau operatornya sudah uji coba dan bisa login, mohon untuk segera merubah password sesuai dengan keinginan sekolah, dan mohon passwordnya juga tidak tercecer kemana-mana, disimpan di petugas yang memang diberi kewenangan oleh kepala sekolah gitu Bapak Ibu. Dan nanti kalau ada usulan yang dianggap tidak sesuai, misalkan tadi jumlah guru di Excel-nya itu melebihi atau tidak sesuai dengan jumlah PTK yang muncul di aplikasi Sigesit ini, maka akan kami tolak dan Bapak Ibu harus mengajukan usulan dari awal, dan sekolah-sekolah yang kami tolak insya Allah akan kami rekap dan akan kami share di MKKS.
Dan Bapak Ibu sekali lagi, jika memang sampai saat ini belum valid, mohon tidak panik dan mohon pastikan kebenaran datanya. Dan untuk Bapak Ibu yang kebetulan di Sigesit sekarang belum muncul, nah itu mohon tidak terlalu panik dan kembali mengecek datanya. Jadi pokoknya Bapak Ibu, setiap data tidak valid, maka silahkan cek di Dapodiknya. Karena sistem kerja Sigesit itu mengikuti sistem kerja Info GTK. Di Info GTK valid, Sigesit akan muncul. Info GTK belum valid, Sigesit tidak akan menampilkan. Dan Info GTK sumber datanya 100% dari Dapodik. Baik Bapak Ibu, kalau sudah dirasa cukup, nanti untuk Bapak Ibu pengelola tunjangan atau operator Dapodik yang masih belum bergabung ke ruang Zoom ini, insya Allah untuk Zoom meeting ini maupun Zoom meeting yang kemarin sudah kami rekam dan akan kami share di grupnya baik itu kepala sekolah melalui MKKS maupun di grupnya operator. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan perubahan skema regulasi untuk TPG 2025 ini tidak menyurutkan semangat